Jadi ini berangkat dari melihat psikologi masyarakat, ya. Jadi tadinya saya menerapkan hipnoterapi ini untuk para pelaku kejahatan semenjak saya sudah kita terapkan pada saat jadi penyidik, Kapolsek, kemudian Wakapolres kita pernah lakukan. Alhasil ini bisa memberikan hasil yang positif, artinya kepada para pelaku bisa memberikan informasi yang sebanyak-banyaknya. Kemudian kepada para saksi dia akan merasa nyaman, kepada korban dia akan sembuh dari kondisi dia merasa trauma. Nah, akhirnya terus bergerak, terus berjalan. Akhirnya kondisi ini saya lakukan di segala bidang. Artinya tidak hanya di dalam penyidikan saja, namun dalam pencegahan kita lakukan. Kemudian hipnoterapi ini adalah tingkatan dari hipnosis yang untuk mengembalikan trauma fisik seseorang. Jadi ada hipnosis, ya, itu prosesnya ketika orang di pikiran bawah sadar dia memberikan kegiatannya atau memberikan semacam informasi, itu hipnosis. Yang melaksanakan adalah hipnotis, itu orang yang melakukan hipnosis. Nah, kemudian meningkat kepada hipnoterapi. Nah, yang kita lakukan di sini adalah hipnoterapi investigasi. Artinya menginvestigasi dengan memberikan aura positif atau dengan memberikan penyembuhan yang positif terhadap si objek atau hal ini kepada pelaku, saksi ataupun si korban. Demikian. Ada beberapa hipnoterapi investigasi yang kita lakukan di Polres Kebumen, ya ini hipnoterapi investigasi for trauma healing. Itu untuk memberikan penyembuhan kepada masyarakat yang karena korban atau menjadi saksi menjadi trauma psikologisnya, sehingga dia seolah-olah shock gitu, atau seolah tidak bisa berpikir panjang. Nah, kita berikan hipnoterapi investigasi for trauma healing. Juga kita berikan kepada hipnoterapi investigasi for anti-criminalism. Nah, jadi ini cocok kepada para pelaku kejahatan yang perbuatannya ya dihukum, namun orangnya mau berbuat baik. Orangnya ingin hasrat berkelakuan baik lagi. Kita terapkan hipnoterapi investigasi for anti-criminalism, di mana si pelaku ketika dia melakukan kejahatan karena tidak sengaja atau karena emosi sesaat, ya, setelah disampaikan kantor polisi dia menyesali perbuatannya dan ingin berbuat baik kembali, dan ada keinginan atau pikiran bawah sadar untuk berbuat baik lagi. Nah, dari itu perlu wawancara secara mendalam ya tentunya. Dan di sini nanti dia akan menjadi seseorang yang tidak akan melakukan perbuatan jahat lagi. Artinya ketika dia dihukum atau ditahan, ya, ketika ingin diperiksa, ditahan dulu setelah 20 hari di kantor kepolisian, kita blok sistemnya dia supaya tidak mau diajak berbuat jahat oleh tersangka lainnya di dalam sel. Nah, ini artinya hipnoterapi investigasi for anti-criminalism. Banyak dari pelaku yang mengatakan bahwa selama di tahanan dia diajak juga, Pak, ingin berbuat jahat. Diajak juga setelah dari tahanan nanti, setelah sidang putusan, dia diajak oleh temannya untuk berbuat kriminal lagi. Nah, dia tidak mau. Akhirnya dia konsultasi kepada penyidik, konsultasi kepada kita, bagaimana caranya menolak itu. Dia nggak ada punya kekuatan. Akhirnya kita berikan hipnoterapi ini, hipnoterapi investigasi for anti-criminalism, dan dia setelah diberikan terapi ini, ketika masuk sel lagi, ketemu dengan orang yang mengajak berbuat jahat atau ingin mengajak berperilaku jahat lagi, misal dari karena kejadiannya penganiayaan diajak mencuri, dia otomatis sistem di pikirannya, di subconsciousnya, dia akan menolak.
tidak, saya ingin berbuat, dan dia berani. Nah, itu hipnoterapi investigatif for anti-criminalism. Ada juga hipnoterapi investigasi for obeying the law. Artinya investigasi ini, hipnoterapinya untuk patuh kepada aturan. Nah, ini cocok kepada para pelanggar hukum, ya, pelanggar aturan, ya. Contohnya kita tidak memakai masker. Akhirnya kita berikan upaya untuk patuh aturan. Akhirnya kita berikan induksi, kita berikan sugesti bahwa dia akan patuh terhadap aturan pemerintah, aturan hukum. Nah, dia sugestikan dalam diri sendiri dan dia akan menaati aturan. Dan ini terbukti ketika kita kepada para santriwati, dia akan mematuhi aturan protokol kesehatan. Nah, kemudian setelah itu, benar, setelah diberikan hipnoterapi ini, dia akhirnya adik-adik ini yang santri-santri ini akan menaati protokol kesehatan. Karena sudah ditanamkan di set belief-nya, dia akan mematuhi aturan pemerintah. Demikian. Jadi kepada pelaku kejahatan, itu yang kita hukum adalah perbuatannya, dengan memberikan sanksi nanti putusan pengadilan terhadap si pelaku. Namun dalam niat pelaku itu kita tidak menjustifikasi atau mengejudgment orang ini akan jahat selamanya, tidak. Kita munculkan sisi kemanusiaannya. Ternyata tidak semua pelaku kejahatan itu ingin berbuat jahat terus. Karena pada saat itu mungkin dia terpaksa, mungkin saat itu karena kebutuhan ekonomi, karena saat itu tidak unsurnya masuk, unsur kejahatannya masuk, namun dia tidak secara sengaja, secara berencana tidak, karena terdesak gitu. Nah, akhirnya dari sisi kemanusiaan psikologis kita gali, mau sebenarnya ada apa sih? Nah, dia akan bercerita, akan mengeluarkan latar belakangnya, motifnya apa. Dia akan bercerita dengan santai, dengan nyaman, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan atau sentuhan fisik dari penyidik. Dia akan mengeluarkan isi hatinya. Bahkan dia curhat, pelaku kejahatan tersebut, kepada penyidik, kepada kita. Curhat, akhirnya menyesali, menangis. Nah, dari situlah sisi kemanusiaannya kita gali, kita angkat, kemudian kita berikan induksi, deepening, lalu kita sugesti. Dia yang memilih, ingin berbuat apa, ingin menjadi apa, dia yang memilih, kita serahkan. Ternyata sisi baiknya dia ingin berbuat positif, ingin berbuat baik lagi. Nah, akhirnya kita perkuat, kita sugesti, ya, disitulah jiwa pikiran bawah sadarnya muncul, kemudian kita kita anchor, ya, supaya jiwa positifnya akan kembali lagi, dan dia akan berbuat sebagai manusia yang bermanfaat bagi lingkungannya. Itulah. Dan itu tidak sekali dua kali, tentunya ini karena namanya hipnoterapi, jadi ini semacam terapi penyembuhan. Nah, terus dan terus, ya, dan itu adalah positif bagi si pelaku kejahatan untuk berbuat baik lagi. Namun demikian, dia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilaksanakan sebelumnya karena melanggar pidana atau melanggar aturan atau berbuat pidana. Sangat bisa sekali, ya, karena ilmu hipnoterapi bukan ilmu sihir atau ilmu gendam atau ilmu yang mendadak, tidak. Karena ini secara ilmiah pelaksanaan hipnosis dan terapi ini, ya, menyentuhnya faktor psikologis. Dan bukan hanya di kepolisian, terapis lainnya, hipnoterapi lainnya bisa mempraktikkan. Kalau kita di suatu lembaga tidak punya, kita bisa meminta bantuan dari hipnoterapis lainnya untuk memberikan ini. Nah, kebetulan di sini polisi bisa, ya, saya bisa melakukannya. Jadi secara mudah mengcombine dengan hukum yang ada. Kalau di tempat lain mungkin ada hipnoterapis lainnya, bisa kita minta bantuan untuk menyembuhkan trauma-trauma yang ada pada si pelaku, saksi atau korban. Dan di Polres Kebumen sudah ada tempatnya, ruang cendekia dan konsultasi. Dan di situ anggota saya yang sudah bersertifikat konsultan,
sebagai konsuler, ya. Anggota Polres Kebumen bisa memberikan konsultasi, terapi, ya, bagaimana dia, kenapa dia ada di sini, kemudian ditanyakan apa masalahnya, solusinya ditawarkan, kemudian si objek tersebut yang memilih solusinya. Karena prinsip dalam hipnoterapi adalah kesepakatan dan kenyamanan. Dia sepakat yang mana, dia nyaman yang mana, dia pilih. Bukan kita hanya memberikan ikon-ikon saja. Mereka nanti yang memilih mana yang nyaman dengan dia. Nah, itu prinsipnya. Jadi kesepakatlah. Karena pada dasarnya kedua belah pihak harus sepakat, ya, kita kemudian mencari solusi yang terbaik. Namanya paradigma konstruktivisme di sini. Yang sudah bersertifikasi konsuler, anggota Polres Kebumen ada, dan kita sudah buatkan ruangannya. Ada ruangan konsultasi, ruangan konseling ada, untuk sebagai lembaga konsuler dia, ya, membuat konsulting kepada anggota. Tidak hanya anggota saja yang dia layani, kepada masyarakat umum pun boleh. Itu ada ruangannya, nyaman, dia bisa mengungkapkan. Kalau nggak bisa empat mata dengan itu, dia bisa secara tiduran rileks, ya. Kadang-kadang para objek itu malu mengungkapkan, namun dia dengan tidur nyaman, dia akan bercerita. Itu yang lebih nyaman, namanya itu hipnoterapi. Kalau tidak bisa hipnoterapi, ya wawancara, in-depth interview secara empat mata. Nah, itu bisa dilakukan, dan itu ada di Polres Kebumen, sudah ada ruangannya, kita bentuk, ada ruangan konseling gitu. Di Polres Kebumen, cara menyelesaikan masalah dipandu dengan sebuah paradigma, yaitu paradigma konstruktivisme. Jadi kita membangun kembali dengan bersepakat kembali untuk menyelesaikan masalah, ya, membangun kembali, merekonstruksi kembali, ya, sesuatu yang dengan cara wawancara, dengan in-depth interview, dengan wawancara yang mendalam, kemudian secara dialektika, artinya mencarikan solusi, kemudian kita merekonstruksi solusinya. Apa solusinya? Nah, jadi kita dalam berhukum di Polres Kebumen tidak saklek banget dengan aturan buku. Nah, itu tidak. Namun kita memakai paradigma konstruktivisme, artinya membuat kesepakatan dengan melihat kearifan lokal. Nah, contohnya konkretnya yang sekarang ini di musim pandemi COVID-19 ini, kita nggak bisa melaksanakan, menerapkan undang-undang, aturan dengan sanksinya, sanksi pidananya kepada masyarakat yang sekarang ini. Kita tidak mengasimbankan undang-undang tersebut, ada aturannya, namun sanksinya kita tidak bisa serta-merta langsung disidangkan, diproses dengan saklek, ya istilahnya kalau orang Jawa bilang. Namun kita melihat kondisi sekarang masyarakat itu dalam kondisi terpapar atau terdampak pandemi COVID-19. Tentunya kita mengetahui psikologis masyarakat, simpati, empatinya gimana. Ya, kalau sekarang ada tentang memakai aturan memakai masker, ada aturan dendanya, kita tidak. Ya, kita berikan secara edukasi. Dengan edukasi, pendekatan, oke Pak, sepakat, Bapak harus pakai ya, iya Pak, saya siap. Nah, bahkan malah masyarakat kadang-kadang memilih hukumannya apa untuk dirinya. Pak, saya siap kok untuk nyapu, Pak, saya siap kok untuk ngepel di jalan, diberikan apa Pak sanksinya, nanti akan saya pakai masker. Cukup sudah. Nah, kita nanti lihat, kita catat, besok kita lihat, cek lagi, oh pakai masker sudah. Ya, jadi tidak serta-merta langsung kamu pakai masker, kamu langsung saya hukum, kenakan pasal sekian. Tidak bisa, ya, artinya tidak bisa, jangan diterapkan secara saklek, karena hukum itu mengikuti perkembangan masyarakat, social engineering, mengikuti rekayasa dari masyarakat sosial itu sendiri, sesuai dengan apa yang dikatakan Roscoe pun, social engineering hukum itu, jadi beradaptasi. Nah, dan itu adalah, hukum adalah kemanfaatan
bermanfaat tidak? Nah, yang penting bermanfaat. Oh, ternyata dengan ditegur saja, diberikan kesepakatan ingin nyapu aja, mereka sudah melaksanakan dengan niat senang hati. Itu yang lebih mengenai daripada kita menghukum. Nah, kita nggak berorientasi kepada sanksi atau hukuman, tidak. Kita orientasi kepada masyarakat supaya patuh hukum, supaya patuh hukum untuk mematuhi aturan yang ada, aturan pemerintah. Ini sepakat. Oke, sepakat. Pakai masker, jaga jarak, ini adalah kesepakatan bersama. Maka kita harus patuhi sama-sama. Namun kalau mereka melanggar, tidak serta-merta kita langsung orientasi pada hukuman, tidak. Represif tidak. Namun kita banyak preemptif, preventif. Apa itu? Pencegahan dan pembinaan, penyuluhan dan terus-menerus. Demikian. Kondisi masyarakatnya. Ya, makanya kita sangkutkan dengan kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat Kebumen itu dia tidak melaksanakan karena tidak tahuan. Beda orang yang dablek, orang yang SDM-nya tinggi, dia sengaja tidak mau melakukan, itu beda. Kalau masyarakat sini ya, yang kita temui rata-rata karena ketidaktahuan, ketidakpahaman. Akhirnya kita berikan pemahaman. Oh iya ya Pak, oh iya toh Pak, oh gih. Terus Pak, udah dikasih tahu, baru tahu. Beda kalau SDM, maaf ya, orang yang intelek, dia sudah tahu ada COVID, tapi dia melanggar sengaja. Wah Pak, saya tidak mau Pak, wong itu COVID tidak ada. Nah ini, itu baru kita bisa melihat tegas dan terukur, tindakan tegas dan terukur. Oh ini menimbulkan hoax. Oh ini rawan, ini bisa berakibat kepada masyarakat, imbasnya tidak percaya atau ini menyebarkan berita bohong tentang COVID ini. Nah ini yang patut kita tindak tegas dan terukur tadi. Kalau cuman mohon maaf kalau masyarakat tidak tahu, oh ya Pak ketinggalan, oh Pak biasanya ada Pak di sini, bener Pak COVID itu bahaya Pak, saya tahu kok, saya pakai masker terus, tapi oh iya Pak maaf Pak, nanti saya akan, ya Pak saya siap dihukum. Dia malah rela. Gitu. Itulah fungsi kearifan lokal disandingkan dengan penegakan hukum ya, dan sesuai dengan paradigma konstruktivisme itu tadi. Jadi kita membangun kesadaran masyarakat, membangun kesadaran berhukum ya, tanpa harus melakukan tindakan-tindakan represif. Demikian. Tantangannya adalah ketidaksabaran. Ya. Artinya apa? Masyarakat tidak sabar, ya. Petugas aparat pun juga kadang-kadang tidak sabar. Ya. Karena kenapa? Ya, karena tadi disebutkan bahwa kita pandemik ini entah kapan berakhirnya. Jadi kita harus mensikapi dengan bijak. Oh ya, kita sabarlah, pakai masker dulu, pakai protokol kesehatan dulu, berjarak dulu. Tantangannya adalah diri ego masing-masing. Nah, harusnya gimana? Hilangkan ego, ikuti aturan pemerintah dahulu. Karena saya yakin pemerintah memberikan protokol kesehatan itu berguna bagi semuanya. Nah, itulah tantangannya adalah ego sektoral, ego masing-masing. Yang harus kita hilangkan adalah tadi, kita ikuti anjuran pemerintah ya, dan kita laksanakan serta kita berprotokol kesehatan, itu saja. Nah, itu.